Mengaku polisi pria di Palembang curi susu di minimarket. Camat di Medan dicopot karena jual beli jabatan. Tiga penyerang asing bantu tim Sumsel United. Halo, selamat pagi saudara Kompas Pagi. Hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera. Selain tiga sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, aksi pencurian di minimarket Palembang terungkap. Polisi menangkap seorang tersangka yang menyamar sebagai anggota polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku yang diduga menyamar sebagai anggota polisi saat mencuri di sebuah minimarket di Jalan Dekranasda, Jakabaring, Palembang pada Kamis malam pekan lalu. Dalam rekaman, pelaku mengambil sejumlah kemasan susu dari etalase. Aksi tersebut terungkap setelah karyawan memeriksa CCTV dan melaporkan pada polisi. Berbekal rekaman CCTV, Unit 1 Subdit 3 Jatan Teras Polda Sumatera Selatan menangkap tersangka JK, 40 tahun. Saat beraksi, JK diduga mengenakan atribut polisi untuk mengelabui petugas minimarket. Polisi menyebut tersangka diduga telah melakukan aksi serupa 6 kali di sejumlah minimarket di Palembang. Pelaku berpura-pura sebagai personel kepolisian dengan melakukan aksinya. Ia menggunakan pakaian seragam lengkap dan mencuri ataupun barang-barang yang ada di sekitaran ataupun di lokasi Indomaret ataupun lokasi minimarket. Dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 6 kali di sejumlah titik di kota Palembang. Kini tersangka dan barang bukti berada di Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang perwira TNI Angkatan Laut jalani sidang kasus narkotika. Dalam persidangan di Peradilan Militer Tinggi 1 Medan, Mayor Laut Faisal Mulia mengaku menggunakan narkotika jenis sabu dan menjualnya. Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan Selasa siang menggelar persidangan kepada Mayor Laut Faisal Mulia dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Terdakwa Mayor Laut Faisal Mulia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi dan Latihan Wingut 1 Tanjung Pinang terlibat dalam kasus peredaran narkotika. Saat majelis hakim mempertanyakan alasan terdakwa menggunakan narkotika, terdakwa mengaku menggunakan narkotika jenis sabu untuk menjaga stamina dan menurunkan berat badan. Tidak hanya itu, terdakwa juga mengakui menjual sabu dari Tanjung Pinang menuju Surabaya dan Madiun. Dibantu oleh istrinya untuk mencari pembeli, terdakwa memanfaatkan pesawat militer untuk memuluskan pengiriman narkotika. Proses pengiriman 12 paket sabu melalui pesawat militer CN-235 pada tanggal 26 November 2025 berhasil digagalkan sebelum terkirim. Petugas Pomko Daerah 4 Batam yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan kembali paketan sabu yang keseluruhan beratnya mencapai 9,8 gram. Terdakwa mengaku kepada majelis hakim menyesali perbuatannya. Kehidupannya saat ini berantakan akibat menggunakan narkotika. Sidang akan kembali digelar pada tanggal 14 Agustus dengan agenda pembacaan tuntutan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi menyebabkan lahan sawit di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari terbakar. Tim Manggala Agni turun ke lokasi memadamkan kebakaran lahan. Untuk penyebab kebakaran dan luas lahan yang terbakar belum diketahui. Musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi menyebabkan lahan sawit di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari terbakar. Tim Manggala Agni turun ke lokasi memadamkan kebakaran lahan. Untuk penyebab kebakaran dan luas lahan terbakar belum diketahui. Saat ini kobaran api di lokasi masih besar. Petugas Manggala Agni terus melakukan upaya pemadaman, namun kuatnya hembusan angin merambat ke lahan lainnya.
Lahan terbakar merupakan kawasan areal penggunaan lain yang ditanami pohon sawit. Petugas gabungan Menggalakni dibantu BPBD Batanghari kesulitan menuju lokasi, harus menyeberangi Sungai Batanghari dan peralatan harus dilangsir. Pemadaman masih berlangsung sampai dengan saat ini. Untuk luasan kebakaran belum kita ukur, yang kita lakukan setelah pemadaman selesai. Kami mengajak kepada masyarakat, kita semua untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena lokasi kebakaran berada di seberang Sungai Batanghari, sehingga dibutuhkan penyeberangan dan di situ tidak ada akses kendaraan roda 4, sehingga kita harus melangsir peralatan kita menuju TKP menggunakan kendaraan roda 2. Sampai saat ini sudah puluhan hektar lahan terbakar di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Selain itu, asap kiriman dari provinsi tetangga mulai menyelimuti Jambi. Aroma asap yang kurang sedap untuk dihirup. Petugas menghimbau kepada masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, sindikat narkoba jaringan lintas provinsi di Kabupaten Deli Serdang dibongkar personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Selain menggagalkan upaya peredaran 169 kg ganja, petugas juga temukan rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Ini adalah video yang direkam petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara saat menangkap RD dan MJ di Jalan Pelita Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Polisi menghentikan mobil yang dikendarai kedua pelaku secara paksa. Tindakan ini diambil usai mengidentifikasi barang bawaan pelaku berisi narkoba. Dari kursi penumpang, petugas menemukan 2 karung berisi 52 kg ganja. Usai menangkap kedua pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menemukan rumah di kawasan perumahan pinggiran Kota Medan yang dijadikan para pelaku sebagai gudang penyimpanan narkoba. Dari rumah tersebut, polisi meringkus seorang pria berinisial YJ yang diduga merupakan penjaga gudang. Polisi menemukan ratusan bungkus ganja kering yang tersimpan di dalam kamar. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arsandi bilang, dari 2 lokasi pengungkapan total terdapat 169 kg ganja yang disita dari 3 pelaku. Kemudian ternyata dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan baru saja mengirimkan ganja ke TKP yang lain. Akhirnya anggota kami bergerak ke TKP yang kedua, yaitu adalah di salah satu perumahan di Taman Anafis, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di TKP itu melakukan penggeledahan perumahan yang digunakan sebagai gudang. Jadi selama ini ternyata rumah itu dijadikan gudang oleh para tersangka. Kini petugas masih mengembangkan sindikat pelaku untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat. 30. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemilik pabrik minyak goreng kemasan oplosan merek Minyak Kita ditangkap polisi. Tersangka sempat melarikan diri usai polisi menggeledah gudang dan menemukan ribuan dus minyak goreng siap edar. Satu persatu fakta terkait pabrik minyak goreng oplosan di Kota Bengkulu mulai terungkap. Polisi menangkap HS yang disebut sebagai pemilik usaha setelah sebelumnya sempat melarikan diri. Pabrik yang beroperasi di tengah permukiman warga ini digeledah Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Dari lokasi, polisi menemukan ribuan dus minyak goreng merek Minyak Kita yang diduga telah dioplos dan dikemas ulang untuk kemudian dipasarkan. Hasil penyidikan sementara menunjukkan selain oplosan, produk tersebut juga tidak memiliki izin edar. Polisi menemukan adanya perubahan pada kemasan. Logo serta barcode BPOM diduga ditempel kembali menggunakan kertas tahan air, sehingga kemasan terlihat seperti produk resmi. Tak hanya itu, polisi menemukan ketidaksesuaian volume produk. Minyak goreng yang pada kemasan tercantum 1 liter, saat dilakukan penakaran hanya berisi sekitar 900 ml. Diamankan terkait kasus dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, pangan, dan atau perdagangan. Saudara HS ini berperan selaku pemilik atau owner
atau orang yang menyuruh untuk berkegiatan terkait tindak pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, minyak goreng oplosan tersebut diduga tidak dipasarkan di wilayah Bengkulu. Produk oplosan itu justru dikirim untuk dipasarkan ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Sebelum menangkap HS, polisi lebih dulu mengamankan RP yang berperan sebagai kepala gudang. Polisi kini mendalami modus produksi, jaringan distribusi, serta jumlah minyak goreng yang telah diproduksi dan diedarkan. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Akibat jual beli jabatan, camat di Medan dicopot. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, terbukti jual beli jabatan. Wali Kota Medan Riko Waas copot Fernanda dari jabatan Camat Medan Timur. Riko menyebut pencopotan dilakukan dalam upaya pemeriksaan oleh Inspektorat. Dari hasil audit dan laporan masyarakat, Fernanda yang menjabat sebagai Camat Medan Timur terbukti meminta sejumlah uang dan menjanjikan jabatan pada anak bawahannya saat menjabat sebagai PLT Camat Medan Amplas beberapa waktu lalu. Usai melantik pejabat Sekretaris Daerah Kota Medan di Gedung Balai Kota Medan, Wali Kota Medan Riko Waas mengatakan dari hasil audit Camat Medan Timur, Fernanda dinyatakan terbukti meminta sejumlah uang dan menjanjikan jabatan pada pegawainya. Dari hasil audit tersebut, Pemko Medan langsung memberikan tindakan pencopotan sementara dari jabatannya Camat Medan Timur. Selanjutnya, Fernanda akan menjalani pemeriksaan intensif oleh Inspektorat. Melalui audit Inspektorat, yang bersangkutan ini menjanjikan jabatan dengan mengambil sejumlah uang, ya, kemudian menjanjikan jabatan. Maka dari itu, ini dari laporan-laporan yang kami terima lalu dieksaminasi oleh Inspektorat, ditemukan bahwasanya memang hal tersebut terjadi. Ya, maka dari itu kami memberikan sanksi untuk saat ini, kami akan copot sementara. Penonaktifan Fernanda dari jabatan Camat Medan Timur merupakan bagian dalam proses pemeriksaan Inspektorat. Kepala Inspektorat Ervin Fahrur Razi mengatakan nantinya penonaktifan itu ada beberapa tahapan pemeriksaan sampai akhirnya yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi. Jadi kita tindak-lanjuti, tapi nanti bisa lebih jelasnya karena ini teknis pemeriksaan. Teknis pemeriksaan saya kira ini bisa disampaikan dikomunikasikan melalui tim kita, auditor kita. Ya, yang jelas saat ini penonaktifan sementara ini adalah bagian dari masih dalam proses pemeriksaan. Ya, nanti akan dilanjutkan pemeriksaan oleh tim ad hoc bersama Pak Kabar. Ya, jadi ada unsur kepegawaian, ada unsur pengawasan, ada unsur pimpinan. Sebelumnya, pada Senin kemarin, Wali Kota Medan Riko Waas mengeluarkan surat pencopotan sementara terhadap Fernanda Camat Medan Timur karena diduga melakukan jual beli jabatan saat dirinya menjabat sebagai PLT Camat Medan Amplas. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sekitar 14.000 hektar kawasan Suaka, Marga Satwa di Karanggading dan Langkat Timur Laut Sumatera Utara mengalami degradasi. Peristiwa ini disebabkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, tambak, dan aktivitas lainnya. Pemulihan kawasan Suaka Marga Satwa masih terus dilakukan pemerintah. Dari total sekitar 14.000 hektar kawasan Suaka Marga Satwa di Karanggading dan Langkat Timur Laut Sumatera Utara, 3.000 hektar kawasan tersebut telah dipulihkan. Pembenahan ini dilakukan lewat peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 yang digelar secara hibrid di Dusun Asam Kumbang, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini mengusung tema Konservasi Alam Kerja Bersama Merawat Alam Indonesia. Di sini dilakukan kegiatan penanaman mangrove sebagai upaya pemulihan ekosistem.
Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani menyebut, pemulihan mangrove masih akan terus dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, tahun 2024, sekitar 200 hektar kawasan telah dipulihkan. Sedangkan tahun ini, BBKSDA Sumut menargetkan pemulihan sekitar 398 hektar. Hasil pemulihan ekosistem disebut mulai terlihat. Pemulihan juga dilakukan dengan melepasliarkan satwa secara bertahap agar ekosistem kembali menjadi habitat yang sesuai bagi satwa liar. Di sisi lain, penerbitan kawasan Suaka Marga Satwa tetap terus dilakukan melalui pendekatan persetujuan di muka tanpa paksaan atau media tapa. Hektar tahun ini insya Allah 398 hektar akan kita tanam sehingga mudah-mudahan kita bisa mengembalikan kondisi mangrove di SMK Renggading supaya berfungsi optimal untuk mencegah abrasi, untuk perlindungan habitat satwa-satwa air dan sebagainya. Dan ini semua berkat dukungan para pihak dari baik itu sesama UPT Kementerian Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah setempat termasuk dari kecamatan, desa dan kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar kawasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menargetkan pencapaian keseimbangan degradasi lahan seluas 12,3 juta hektar hingga tahun 2030 mendatang. Rehabilitasi mangrove termasuk di dalamnya yang difokuskan melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR di 4 provinsi prioritas yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan target luas 41.000 hektar hingga tahun 2027. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, belasan titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah di Bengkulu di tengah musim kemarau saat ini. Masyarakat diminta waspada dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan agar tak memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Citra satelit milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Fatmawati Bengkulu mendeteksi adanya 15 titik panas di sejumlah lokasi. Titik panas terbanyak berada di Kabupaten Kaur dengan sebaran di 6 kecamatan. Meski berkategori sedang, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tetap tinggi. Namun belum diketahui asal titik panas, apakah dari aktivitas warga ataupun akibat dari teriknya musim kemarau. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah meminta BPBD Kabupaten Kota segera mengantisipasi dan memetakan wilayah yang berpotensi menimbulkan titik panas. Kita menghimbau kepada masyarakat kita agar masyarakat kita terutama yang wilayah-wilayah hutan untuk tidak membakar melakukan pembakaran dan menjaga lingkungannya agar terhindar dari kebakaran ulang. Nah, kemudian bagi masyarakat kita dengan kondisi curah hujan mungkin ada beberapa daerah yang masih kemarau pada saat ini agar bisa melaporkan memantau wilayahnya masing-masing. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah dan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar, karena hal inilah yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Galam, Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Data sementara mencatat lebih dari 15 hektar lahan terbakar. Dan Satgas Gabungan masih berjibaku memadamkan api yang sulit dikendalikan akibat tiupan angin kencang, serta kondisi lahan gambut dan tumbuhan kering yang mudah terbakar. 15 hektar lahan terbakar di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tim Satgas Gabungan masih berjibaku memadamkan api yang sulit dikendalikan akibat tiupan angin kencang serta kondisi lahan gambut dan tumbuhan kering yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi sejak 5 Agustus 2026. Hingga Sabtu 8 Agustus api masih belum sepenuhnya padam. Satgas Gabungan dari unsur pemadam kebakaran, Manggala Agni, BPBD,
TNI, Polri, masyarakat peduli api, pihak perusahaan, serta pihak terkait diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Pemadaman dilakukan melalui darat dan udara. Namun tiupan angin yang kencang ditambah banyaknya ranting dan daun kering serta kondisi lahan gambut membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Dari pemantauan dari udara, terlihat asap masih membubung dari sejumlah titik api. Petugas pun terus melakukan penyisiran untuk mencegah api meluas ke area lain. Berdasarkan data sementara Manggala Agni, luas lahan yang terbakar mencapai 15 hektar. Luas lahan terbakar diperkirakan masih dapat bertambah mengingat sejumlah titik api belum berhasil dipadamkan. Memang betul telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muaro Jambi. Informasi awal kita terima di tanggal 5 Agustus 2026 kemarin. Selanjutnya tim Manggala Agni bersama dengan Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama-sama menurunkan pasukan mulai dari tanggal 5 tersebut, baik dari BPBD Provinsi Jambi, BPBD Muaro Jambi, TNI, Polri, masyarakat peduli api dari Desa Persiapan Air Merah, dan Manggala Agni, serta RPK dari Sinarmas Group yang juga ikut membantu melakukan pemadaman darat di lokasi. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat oleh tim Satgas Darat yang saya sebutkan tadi, dibantu juga hari ini dengan Satgas Udara dari BPBD dan BNPB berupa 2 unit heli waterbombing, dan juga informasinya juga dibantu tim waterbombing dari PT Sinarmas. Satgas gabungan masih terus melakukan pemadaman baik dari darat maupun udara. Dan petugas juga melakukan penyisiran di sejumlah titik untuk mencegah api kembali menyebar. Kondisi lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu hingga api benar-benar padam. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Saudara, cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Aceh Besar menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik serta merusak rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar mengimbau masyarakat tetap waspada karena potensi cuaca ekstrim masih diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data Posko Siaga Darurat Hidrometeorologi Kering BPBD Aceh Besar, cuaca ekstrim yang dipacu anomali cuaca telah menyebabkan pohon tumbang di 8 titik yang tersebar di seluruh kecamatan di Aceh Besar. Adapun pohon tumbang terjadi di Kecamatan Sukamakmur, Ingin Jaya, Pekanbada, dan Kutabaro. Petugas BPBD bersama unsur terkait telah melakukan penanganan dan mengevakuasi pohon yang mengganggu akses masyarakat. Selain itu, angin kencang juga merusak sedikitnya 8 rumah warga. Sebagian atap rumah diterbangkan angin akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut. Saat ini, data kerusakan masih bersifat sementara dan terus diperbarui seiring perkembangan kondisi di lapangan. Pendataan juga dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan unsur Muspika. Bahwasanya dampak daripada anomali cuaca yang terjadi juga telah terjadi beberapa kejadian, yaitu yang pertama terjadinya pohon tumbang. Kita juga sudah melakukan penanganan di 8 titik lokasi pohon tumbang di beberapa kecamatan di Aceh Besar, yaitu di Kecamatan Sukamakmur, Ingin Jaya, Pekanbada, dan Kurung Baruna Jaya. Di samping itu juga kita menerima laporan dari warga masyarakat dan unsur Muspika juga terjadi dampak daripada anomali cuaca ini. Itu ada beberapa unit dan 8 unit rumah warga masyarakat yang atapnya diterpa oleh angin. Sementara itu, berdasarkan informasi BMKG, potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau waspada terutama saat hujan disertai angin kencang. Untuk mengantisipasi kejadian lanjutan, BPBD Aceh Besar telah mengaktifkan seluruh pos pemadam yang tersebar di beberapa kecamatan. Petugas disiagakan untuk melakukan pemantauan, menerima laporan masyarakat, serta memberikan penanganan cepat apabila terjadi bencana. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar. Bawah jembatan Ampera ditata, saksikan usai jeda.
Saudara, pemerintah Kota Palembang menyiapkan penataan kawasan di bawah jembatan Ampera sisi 7 Ulu. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi ruang hiburan publik sekaligus destinasi wisata baru kota. Secara bertahap, pemerintah Kota Palembang menata sejumlah kawasan di dalam kota. Salah satunya kawasan di bawah jembatan Ampera sisi 7 Ulu, yang akan dikembangkan dengan panggung kreatif semi permanen dan skatepark. Penataan ditargetkan selesai pada 2026. Kawasan yang selama ini kurang tertata akan dikembangkan menjadi ruang publik sekaligus destinasi wisata unggulan Palembang. Mudah-mudahan nanti apabila ini sudah menjadi skatepark arena, panggung kreatif arena, apa yang selama ini kita lihat ya menjadi tempat yang kurang sedap dipandang mata, yang secara estetika itu tidak menunjang kawasan ini, tentu akan berubah fungsi nanti menjadi arena hiburan masyarakat, destinasi wisata unggulan. Penataan juga diiringi penertiban pedagang kaki lima di sekitar kawasan agar ruang publik lebih rapi dan nyaman untuk masyarakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah karena tanaman ini tumbuh dengan memanfaatkan air yang telah diberi nutrisi sehingga tetap dapat berkembang meski ditanam di lahan yang terbatas. Namun bagaimana jadinya jika kita berkebun dengan memanfaatkan atap rumah sebagai lahan menanam sayuran? Berikut liputannya. Hidroponik kini bukan lagi hal yang asing di masyarakat. Metode bercocok tanam tanpa tanah ini sudah banyak diterapkan, termasuk di Kota Medan. Berawal dari kebun hidroponik yang dibangun di atas rumah, kini hasilnya telah dipasarkan dan memasuk kebutuhan sejumlah kafe, restoran, hingga universitas. Lantas, bagaimana perjalanan kebun hidroponik ini hingga berkembang seperti sekarang? Berikut liputannya untuk Anda. Berawal dari keinginan untuk membiasakan anaknya yang tidak suka makan sayur, seorang pria di Kota Medan ini kemudian mulai belajar dan merawat sendiri tanaman sayuran miliknya. Melihat perkembangan yang cukup baik, Suwardi Raden warga Jalan Bromo, Medan ini terus melanjutkan kegiatannya mengembangkan tanaman hidroponik secara otodidak. Mulai dari tanaman sayur bayam, kangkung, selada, dan berbagai jenis tanaman lainnya, ia rawat setiap hari. Bahkan, sejak tahun 2014, Suwardi mencoba membuat cemilan berbahan sayur. Dan tak disangka-sangka, mantan karyawan bidang elektronik ini mampu menciptakan usaha baru. Menurut Suwardi Raden, saat ini dia selalu memberikan sosialisasi tentang bagaimana pengelolaan tanaman hidroponik pada masyarakat dan membantu ketahanan pangan. Itu sejak saya sosialisasikan di tahun 2015. Jadi Medan pertama sekali saya yang buka hidroponik. Nah, 2015 sampai sekarang tetap saja kita berikan sosialisasi untuk Sumatera Utara. Bahwasanya program pemerintah ketahanan pangan sangat mendukung untuk rumah-rumah yang tidak menggunakan atau yang tidak memiliki lahan yang luas, tapi dengan lahan yang sempit bisa budidaya sayuran, bisa panen, bisa dinikmati sendiri tanpa harus belanja ke pasar sayuran yang mereka mau konsumsi. Kini, Suwardi serius mengembangkan hidroponik dengan lahan yang terbatas. Ia juga selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah, kabupaten, kota di Sumatera Utara, agar lebih kreatif mengolah tanaman hidroponik menjadi produk camilan yang dapat membantu perekonomian rumah tangga. Salah satu produk makanan miliknya antara lain keripik sayur dengan berbagai varian rasa seperti rendang, arsik, dan lada hitam. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa sangat meriah di Kota Pekanbaru, Riau. Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Riau mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa di puncak gedung menara.
Suasana hikmat dan penuh semangat nasionalisme mewarnai kampus Poltekkes Kemenkes Riau. Bendera merah putih berukuran raksasa 20 x 25 meter berhasil dikibarkan di puncak gedung menara yang merupakan gedung tertinggi di lingkungan kampus tersebut. Prosesi pengibaran diawali dengan upacara bersama yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan kampus, dosen, tenaga kependidikan, hingga anggota mahasiswa. Bendera raksasa yang dikibarkan oleh tim teknis ini sekaligus menjadi bendera merah putih terbesar yang pernah dikibarkan di lingkungan kampus dan menjadi salah satu yang terbesar di Provinsi Riau dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kondisi angin di musim pancaroba menjadi tantangan utama dalam pengibaran bendera. Namun dengan persiapan matang selama 1 bulan, termasuk pemilihan bahan bendera yang lebih kuat dan tahan cuaca, prosesi berjalan dengan lancar dan aman. Kini bendera raksasa tersebut akan berkibar sepanjang bulan Agustus sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan Presiden Republik Indonesia, sekaligus simbol semangat juang tinggi bagi sivitas akademika. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengibaran bendera raksasa di gedung Menara Poltekkes Kemenkes Riau yang merupakan gedung tertinggi di Poltekkes Kemenkes Riau. Ini pengibaran benderanya ini ukurannya berapa nih, Bu? Nah, untuk tahun ini ukuran bendera ada 20 x 25 meter, rangka HUT RI yang ke-81. Ini kan udah yang ketiga kali gitu kan, Bu. Tujuan kita apa sih sebenarnya, Bu? Ya, sebenarnya tentunya kita menunjukkan semangat nasionalisme bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah merupakan perjuangan yang bukan perjuangan yang mudah ya. Dan kita harus menghargai sebagai warga negara Indonesia arti kemerdekaan melalui salah satunya kegiatannya adalah pengibaran bendera raksasa. Dengan pengibaran bendera raksasa ini, pihak kampus berharap dapat menanamkan nilai-nilai integritas, dedikasi, serta semangat juang tinggi. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, kebijakan kerja dari mana saja maupun kerja dari rumah atau WFA dan WFH di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan dampak positif. Penghematan anggaran dari kebijakan ini diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu, penghematan terlihat pada belanja bahan bakar minyak dan tagihan listrik. Di bulan Juni 2026, Pemprov Bengkulu mengeluarkan anggaran sekitar 470 juta rupiah. Sementara di bulan Juli, anggaran yang digunakan turun jadi 270 juta rupiah. Penurunan juga terlihat pada tagihan listrik. Anggaran 823 juta rupiah dikeluarkan selama bulan Juni. Sementara bulan Juli turun jadi 695 juta rupiah. Penghematan terjadi seiring berkurangnya aktivitas ASN di perkantoran, yang saat ini bekerja selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu. Sedangkan di hari Kamis dan Jumat, ASN menerapkan WFA dan WFH. Terjadi penghematan di bahan bakar. Itu terjadi penghematan antara bulan Juni dan bulan Juli itu turun sekitar 150 juta. Lebih rendah. Per bulan ya? Ya, 1 bulan itu. Jadi bulan Juni itu sekitar 471, sekitar bulan Juli itu menjadi 297. Selanjutnya berkaitan dengan tagihan listrik. Listrik di bulan Juni itu 823, di bulan Juli sekitar 695. Jadi ada penurunan untuk tagihan listriknya. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan ASN di sektor pelayanan publik tetap bekerja optimal dan berjalan baik. Bayasir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, aksi pencurian di minimarket Palembang terungkap. Polisi menangkap seorang tersangka yang menyamar sebagai anggota polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku yang diduga menyamar sebagai anggota polisi saat mencuri di sebuah minimarket di Jalan Dekranasda, Jakabaring, Palembang pada Kamis malam pekan lalu. Dalam rekaman, pelaku mengambil sejumlah kemasan susu dari etalase. Aksi tersebut terungkap setelah karyawan memeriksa CCTV dan melaporkan pada polisi.
Berbekal rekaman CCTV, Unit 1 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan menangkap tersangka JK 40 tahun. Saat beraksi, JK diduga mengenakan atribut polisi untuk mengelabui petugas minimarket. Polisi menyebut tersangka diduga telah melakukan aksi serupa 6 kali di sejumlah minimarket di Palembang. Pelaku berpura-pura sebagai personil kepolisian dengan melakukan aksinya. Ia menggunakan pakaian seragam lengkap dan mencuri ataupun barang-barang yang ada di sekitaran ataupun di lokasi Indomaret ataupun lokasi minimarket. Dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 6 kali di sejumlah titik di kota Palembang. Kini tersangka dan barang bukti berada di Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang perwira TNI Angkatan Laut jalani sidang kasus narkotika. Dalam persidangan di Peradilan Militer Tinggi 1 Medan, Mayor Laut Faisal Mulia mengaku menggunakan narkotika jenis sabu dan menjualnya. Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan Selasa siang menggelar persidangan kepada Mayor Laut Faisal Mulia dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Terdakwa Mayor Laut Faisal Mulia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi dan Latihan Wingut 1 Tanjung Pinang terlibat dalam kasus peredaran narkotika. Saat majelis hakim mempertanyakan alasan terdakwa menggunakan narkotika, terdakwa mengaku menggunakan narkotika jenis sabu untuk menjaga stamina dan menurunkan berat badan. Tidak hanya itu, terdakwa juga mengakui menjual sabu dari Tanjung Pinang menuju Surabaya dan Madiun. Dibantu oleh istrinya untuk mencari pembeli, terdakwa memanfaatkan pesawat militer untuk memuluskan pengiriman narkotika. Proses pengiriman 12 paket sabu melalui pesawat militer CN-235 pada tanggal 26 November 2025 berhasil digagalkan sebelum terkirim. Petugas POM Kodaeral 4 Batam yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan kembali paketan sabu yang keseluruhan beratnya mencapai 9,8 gram. Terdakwa mengaku kepada majelis hakim menyesali perbuatannya. Kehidupannya saat ini berantakan akibat menggunakan narkotika. Sidang akan kembali digelar pada tanggal 14 Agustus dengan agenda pembacaan tuntutan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sekitar 14.000 hektar kawasan Suaka Marga Satwa di Karanggading dan Langkat Timur Laut Sumatera Utara mengalami degradasi. Peristiwa ini disebabkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, tambak, dan aktivitas lainnya. Pemulihan kawasan Suaka Marga Satwa masih terus dilakukan pemerintah. Dari total sekitar 14.000 hektar kawasan Suaka Marga Satwa di Karanggading dan Langkat Timur Laut Sumatera Utara, 3.000 hektar kawasan tersebut telah dipulihkan. Pembenahan ini dilakukan lewat peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 yang digelar secara hibrid di Dusun Asam Kumbang, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini mengusung tema Konservasi Alam Kerja Bersama Merawat Alam Indonesia. Di sini dilakukan kegiatan penanaman mangrove sebagai upaya pemulihan ekosistem. Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani menyebut pemulihan mangrove masih akan terus dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, tahun 2024, sekitar 200 hektar kawasan telah dipulihkan. Sedangkan tahun ini, BBKSDA Sumut menargetkan pemulihan sekitar 398 hektar. Hasil pemulihan ekosistem disebut mulai terlihat. Pemulihan juga dilakukan dengan melepas liarkan satwa secara bertahap agar ekosistem kembali menjadi habitat yang sesuai bagi satwa liar. Di sisi lain, penerbitan kawasan Suaka Marga Satwa tetap terus dilakukan melalui pendekatan persetujuan di muka tanpa paksaan atau media tapa. Hektar tahun ini insya Allah 398 hektar akan kita tanam sehingga mudah-mudahan kita bisa mengembalikan kondisi mangrove di SM Karanggading supaya berfungsi optimal untuk mencegah abrasi, untuk perlindungan habitat satwa-satwa air dan sebagainya. Dan ini semua berkat dukungan para pihak dari baik itu sesama UPT Kementerian Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah setempat termasuk dari kecamatan, desa dan
kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar kawasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menargetkan pencapaian keseimbangan degradasi lahan seluas 12,3 juta hektar hingga tahun 2030 mendatang. Rehabilitasi mangrove termasuk di dalamnya yang difokuskan melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR di 4 provinsi prioritas yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan target luas 41.000 hektar hingga tahun 2027. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kota Palembang menyiapkan penataan kawasan di bawah Jembatan Ampera sisi 7 Ulu. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi ruang hiburan publik sekaligus destinasi wisata baru kota. Secara bertahap, pemerintah Kota Palembang menata sejumlah kawasan di dalam kota. Salah satunya kawasan di bawah Jembatan Ampera sisi 7 Ulu, yang akan dikembangkan dengan panggung kreatif semi permanen dan skatepark. Penataan ditargetkan selesai pada 2026. Kawasan yang selama ini kurang tertata akan dikembangkan menjadi ruang publik sekaligus destinasi wisata unggulan Palembang. Mudah-mudahan nanti apabila ini sudah menjadi skatepark arena, panggung kreatif arena, apa yang selama ini kita lihat ya menjadi tempat yang kurang sedap dipandang mata, yang secara estetika itu tidak menunjang kawasan ini, tentu akan berubah fungsi nanti menjadi arena hiburan masyarakat, destinasi wisata unggulan. Penataan juga diiringi penertiban pedagang kaki lima di sekitar kawasan agar ruang publik lebih rapi dan nyaman untuk masyarakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.